Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari ini. Hari yang baru yang Tuhan rahmati dalam hidup kami. Kembali kami akan melandasi hari ini dengan firman-Mu. Mari ya Roh Kudus, tuntun terangi dan pimpinlah hati kami. Dan kami boleh sungguh menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Nehemia 1 ayat 1 bagian A dan dilanjutkan ayat 11 bagian C. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku, itulah Nehemia, ada di Puri Susan. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Itulah pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah berkat dalam kelimpahan. Bapak Ibu, Nehemia adalah seorang Yahudi yang menjabat sebagai juru minuman raja Persia. Ia berada di Puri Susan pada tahun ke-20 pada masa pemerintahan Raja Artasasta. Secara ekonomi dan finansial tentu Nehemia adalah merupakan orang yang cukup dibilang sukses, mapan, dan berhasil. Apalagi secara sosial. Hubungan Nehemia dengan orang-orang Persia tentu sangatlah baik. Bahkan raja sendiri pun sangat menaruh perhatian kepada Nehemia. Keberhasilan dan kemapanan Nehemia didapat tidaklah tentu begitu saja. Tidak bim salabim, tidak juga instan, melainkan didapat dengan kerja keras, dengan kerja cerdas, dan dengan loyal, jujur, sungguh-sungguh. Sehingga dengan semua keperangaiannya, Nehemia dipercaya raja dan olehnya atau daripadanya banyak juga umat Tuhan mendapat berkat. Namun saudara, yang lebih menarik sesungguhnya dari kehidupan Nehemia yang akan kita renungkan adalah bukan pada berkat kelimpahan yang dia miliki. Ya, melainkan adalah pada bagaimana Nehemia setelah dia diberkati, berhasil dan sukses berkelimpahan itu. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan berkat itu. Apakah berkat dan keberhasilan serta kelimpahan yang dari Tuhan itu akan membuat dia semakin dekat dengan Tuhan atau semakin membuat dia jauh dari Tuhan. Nah, karena itu berdasarkan firman Tuhan ini, ya kita akan melihat ada 3 hal di mana berkat kelimpahan dari Tuhan membuat Nehemia menjadi pribadi yang disebut dalam 3 hal ini. Yang pertama, berkat kelimpahan dari Tuhan membuat Nehemia semakin punya empati dan peduli dengan sesama atau saudara-saudaranya. Perhatikan ayat 1b dan 2 dikatakan pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika Nehemia ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaranya dengan beberapa orang dari Yehuda. Nehemia menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Dengan kata lain saudara, berkat kelimpahan yang Nehemia miliki tidak membuatnya lupa diri. Dia lupa kepada tanah kelahirannya, lupa kepada sanak saudaranya dan bangsanya. Jadi ini hal yang menarik. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, pada umumnya yang terjadi adalah banyak orang ketika sudah diberkati, sudah penuh kelimpahan, sukses, ya, tetapi pada akhirnya dia lupa dengan saudaranya, lupa dengan keluarganya, lupa dengan kampung halamannya. Masih mendingan kalau lupa. Tapi kalau berantem, tidak lagi ada hubungan baik, putus hubungan, nah itu lebih parah. Dan memang itu kenyataan yang terjadi. Mari belajar dari teladan Nehemia. Semakin dia diberkati, dia semakin mengingat saudara-saudaranya, bangsanya, leluhur dan tanah kelahirannya. Nah, hal yang kedua, berkat kelimpahan dari Tuhan membuat Nehemia pada akhirnya hidupnya bukan semakin jauh dari Tuhan, tapi semakin takut akan Tuhan.
Ayat 4 berkata, ketika Nehemia mendengar berita tentang bangsanya, tembok Yerusalem sudah dihancurkan, maka duduklah Nehemia menangis dan berkabung selama beberapa hari. Nehemia berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Itulah yang Nehemia lakukan. Nah, dengan sikap ini sesungguhnya menunjukkan bahwa Nehemia adalah orang yang takut akan Tuhan. Nehemia merendahkan diri dengan cara menempatkan dirinya sebagai hamba. Dan Tuhan adalah pemilik kehidupannya, pencipta semesta alam. Ini menunjukkan bahwa berkat kelimpahan dari Tuhan yang sudah Nehemia miliki tidak membuat Nehemia kehilangan pengenalan dan tidak membuat Nehemia tawar akan keintiman dengan Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, dia semakin hidup takut Tuhan, semakin intim dan semakin hidup mengandalkan Tuhan. Malah semakin bertambah-tambah hidupnya untuk sungguh-sungguh memohon belas kasihan Tuhan. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Nah, memang pada umumnya orang ketika diberkati bisa juga pada akhirnya membuat dia jauh dari Tuhan. Bahkan melupakan akan segala pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Karena itu, mari jangan berkat Tuhan membuat kita lupa akan Tuhan. Dan yang ketiga, berkat kelimpahan dari Tuhan membuat Nehemia rela meninggalkan zona nyamannya dan mau melayani Tuhan dengan dia membangun tembok Yerusalem. Saudara, secara manusiawi, Nehemia dapat saja tidak peduli terhadap masalah yang dia sungguh-sungguh peduli, dia perhatikan. Apalagi yang bermasalah bukan dia melainkan orang lain. Sekalipun itu bangsanya, saudara-saudaranya. Nehemia tentu bisa menolaknya. Bukankah ia telah hidup mapan, hidup aman dan nyaman di istana raja? Bukankah juga dengan ia berdoa, berpuasa, sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia peduli dan mengasihi bangsanya dan saudara-saudaranya? Tetapi ternyata tidak berhenti di situ saja. Nehemia rela berkorban. Nehemia rela meninggalkan zona nyaman dan kemapanannya untuk membangun kembali tembok Yerusalem, melayani pekerjaan Tuhan. Artinya, seseorang yang kalau sadar dia diberkati dengan berkelimpahan oleh Tuhan, tidak akan bisa berbahagia ketika dia tahu dan melihat rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan, itu hancur atau berantakan, atau tidak ada yang menatanya, melayaninya. Berkat kelimpahan Tuhan sesungguhnya akan mendorong dan menggerakkan untuk setiap kita, siapapun, untuk boleh bersama-sama peduli, membangun, dan melayani Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini, bukan pada diberkatinya, tetapi pada bagaimana berkat itu mempengaruhi dan berdampak dalam hidup kita. Apakah dengan berkat itu kita semakin cinta dan takut akan Tuhan? Atau sebaliknya? Apakah dengan berkat Tuhan itu kita semakin penuh empati, peduli serta mengasihi saudara-saudara kita, sesama kita? Atau sebaliknya? Ataukah apakah dengan berkat itu kita semakin haus dan rindu serta giat untuk mau melayani pekerjaan Tuhan? Mari renungkanlah, dan kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan memampukan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tolong kami supaya kami tidak hanya mengejar, mencari berkat Tuhan, tetapi ketika berkat itu kami miliki, kami boleh sungguh-sungguh diberkati dengan berkat itu. Karena berkat itu boleh membawa kami semakin hidup untuk mengasihi sesama, semakin hidup takut akan Tuhan, dan semakin hidup melayani Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu di hati kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.